Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kembali anugerah Tuhan menyertai kita hari ini. Sapaan firman Tuhan hari ini kita ambil dari 2 Samuel 19 ayat yang pertama sampai yang keempat. Di ayat yang keempat dikatakan, Raja menyelubungi mukanya dan dengan suara nyaring merataplah raja. Anakku Absalom, Absalom, anakku, anakku. Ayat ini sungguh melukiskan kedukaan yang sangat dalam yang dialami Daud atas kematian anaknya Absalom. Demikianlah kita mengenal hubungan Daud dengan Absalom, anak kandungnya sendiri, yang telah memberontak, telah melawan dan menentang ayahnya sendiri. Namun kita lihat hati Daud sang ayah yang sangat mengasihi anaknya sekalipun dikhianati, dilawan, bahkan Daud sendiri memerintahkan prajuritnya untuk melindungi Absalom pada waktu perang, supaya jangan sampai anaknya Absalom mati terbunuh. Namun pada hari itu kemenangan para prajurit tidaklah membuat hati dia bersorak-sorak dengan sukacita. Tetapi sebaliknya, Daud merasakan duka cita yang mendalam karena kematian Absalom. Nah, dari sini kita mau melihat ada beberapa hal yang bisa kita renungkan bersama. Yang pertama, kisah ini mengingatkan kita akan relasi kita dengan Tuhan. Kalau Daud saja sebagai manusia bisa memiliki hati yang mengasihi sekalipun dikhianati anaknya sendiri, apalagi dengan Bapa kita yang di surga, yang sudah memberikan anaknya sendiri, Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita dengan cara mati di kayu salib. Yang kedua, bagaimana dengan hidup kita? Mungkin sudah beberapa kali kita melawan, memberontak, dan mendukakan hati Tuhan. Namun, karena kasih-Nya yang tidak terbatas itulah, Dia Tuhan selalu membuka tangannya setiap saat, siap untuk merangkul kita kembali sebagai anak-anak yang sangat dikasihinya. Dan yang ketiga, adalah poin yang terakhir yang tidak kalah pentingnya. Bisa kita lihat di dalam Mazmur ketiga ayat 1 sampai dengan 9. Diceritakan bagaimana waktu itu Daud berada di dalam perlindungan Tuhan waktu dia menghadapi Absalom dan musuhnya. Mazmur 3 yang kelima dikatakan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawabku dari gunungnya yang kudus. Permasalahan yang dihadapi Daud berupa kesulitan dan bahaya, itu semua membawanya berlutut, memohon doa dan berseru untuk pertolongan Tuhan. Di dalam berseru dan berdoa itu, Daud sungguh mempercayakan dirinya dan perkaranya kepada Tuhan, yakin akan mendapat perlindungan dari Tuhan. Dan yang terakhir di ayat yang ke-9, kita bisa lihat juga, Daud mengatakan, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Ini kembali lagi mengingatkan kita, seberapa dari kita yang memiliki iman keyakinan seperti Daud ini, yakin bahwa hanya dari Tuhanlah datang pertolongan kita. Pagi hari ini, kita mengajak bersama-sama untuk merenungkan, apa yang menjadi ketakutan kita saat ini? Bahayakah, ancamankah, atau hal-hal lain yang menghimpit hidup kita, yang sampai membuat kita merasa putus asa? Ada kabar baik pagi hari ini. Hanya ada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sanggup untuk memberikan kuasa-Nya, karena Dia satu-satunya pribadi yang sanggup menyelamatkan kita apapun besar bahaya dan ancaman yang kita hadapi. Tuhan yang sama yang telah melindungi Daud dari musuh, Dia juga akan melindungi kita dari semua bahaya ketakutan yang kita hadapi saat ini. Kiranya perenungan ini dapat menguatkan kita, menghibur kita, dan membuat iman kita boleh semakin teguh. Kita semakin yakin akan pertolongan dan perlindungan kita datangnya hanya dari Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.